Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya Bapa. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan sesuatu yang baru kami terima dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa. Hamba-Mu yang tidak sempurna ini Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang meneguhkannya Bapa. Syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Shalom, terima kasih. Ada sukacita, amin. Saudara, selagi kita ada di dunia ini pasti ada persoalan, ada pergumulan. Tergantung saudara yang kasih bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini. Amin. Kalau mau tidak ada yang kalau mau yang mulus-mulus saja, nggak ada persoalan, ya nanti di surga. Ya, pasti nggak ada persoalan, ya kan? Jadi saudaraku, selagi kita di dunia ini pasti ada persoalan. Justru saudara yang kasih, kalau tidak ada persoalan menjadi tanda tanya, ya, tanda orang semakin sungguh-sungguh mengikut Yesus. Pasti saudaraku menghadapi pergumulan-pergumulan, menghadapi permasalahan-permasalahan, ya. Pasti juga saudara yang kasih dalam keluarga, pasti ada masalah juga. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena saudaraku untuk menyatukan dua karakter yang berbeda itu tidak mudah. Ya, tidak mudah saudaraku yang kasih. Misalnya kolerik dengan temperamen kolerik dengan temperamen yang sanguin, itu nggak mudah mempersatukannya. Kalau kolerik ini saudara yang kasih temperamennya tegas, berani mengambil keputusan walaupun banyak salahnya. Itu yang bertemperamen kolerik. Tetapi saudara yang kasih, kalau temperamen yang lain, misalnya melankolis, ya. Melankolis ini sebagai yang kasih temperamennya ini mudah terluka. Dia tidak ngomong, tetapi kena ke dalam. Dia tidak katakan, tapi dia simpan di dalam. Ya, sehingga saudara yang kasih, suatu saat meledak. Dia bertindak tanpa kita tahu apa sebenarnya permasalahan. Jadi saudara yang kasih, ada temperamen-temperamen yang perlu disatukan. Oleh sebab itu saudara yang kasih, Yesus datang ke dunia ini, ya, menangani semua temperamen yang ada di dalam diri manusia. Menangani saudara yang kasih temperamen. Sedangkan kita di sini, antara kita dengan kita pasti beda-beda. Itu temperamen saudara yang kasih. Siapakah yang memberi temperamen itu? Ya Tuhan sendiri. Dia yang memberikan temperamen itu, banyak sifat manusia itu. Ya, itu makanya firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan, maka Dia akan meninggikan engkau. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan. Karena kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan gagal. Kita jauh dari Tuhan, kita akan gagal. Sedangkan datang pun selaku beribadah, tapi tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, tidak sungguh-sungguh memperhatikan kebenaran firman Tuhan, itu juga bisa gagal. Ya, apalagi lah kita tidak sungguh-sungguh. Jadi mari kita sungguh-sungguh, amin. Saudaraku, hari ini firman Tuhan
tentang Yesus adalah kebenaran, kegenapan dari hukum Taurat. Yesus adalah kegenapan dari hukum Taurat. Sebelum Yesus datang ke dunia, lahir melalui rahim Maria. Ya, melalui rahim Maria, Yesaya telah mendapat wahyu atau ilham dari Tuhan. Ada 800 tahun sebelumnya, Yesaya telah mendapat wahyu, penglihatan dari Tuhan, bahwa suatu saat Allah akan datang ke dunia menjadi manusia, lahir melalui manusia. Ya, itu dalam Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Jadi saudaraku, Yesus lahir ke dunia ini adalah kegenapan daripada kitab Taurat dan juga kitab nabi-nabi, saudara. Yesus kegenapan itu. Itu makanya saudara yang kasih, kita menerima Dia sebagai Tuhan. Tetapi kita juga menerima, saudara yang kasih, Dia sebagai manusia. Amin. Sebab benihnya bukan dari seorang manusia. Dia adalah dari Allah itu sendiri. Amin. Maka kita panggil Dia Tuhan, Dia Allah. Tetapi saudara yang kasih, Dia lahir dari manusia, yaitu dari Maria. Makanya kita panggil Dia anak manusia. Amin. Kita panggil Dia anak manusia karena Dia lahir dari manusia. Jadi kalau orang berkata Yesus adalah nabi, benar. Yesus Allah itu sendiri, benar. Yesus adalah hamba Allah, utusan Allah, benar. Yesus datang menjadi manusia, saudara yang kasih, supaya manusia bisa menerima Dia, mengenal bagaimana karakter Allah itu sendiri. Sebab kalau Dia datang dengan kealahannya, dengan kemuliaannya, datang saudaraku dengan kemuliaan yang tidak bisa dilihat, ya kemungkinan saudaraku kita nggak bisa ketemu dengan Dia. Kita tidak bisa mengenal karakter Allah itu bagaimana. Sebab di dalam kitab Musa dikatakan, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Ya, gak ada orang yang bisa melihat Allah. Orang yang bisa melihat Allah, ya, orang itu pasti mati. Pasti mati. Kenapa? Karena kemuliaannya. Ya. Jadi Dia datang mengambil rupa sebagai manusia, datang ke dunia dengan cara lahir dari manusia, saudara yang kasih, supaya kita bisa melihat bagaimana sebenarnya karakter Allah yang penuh kasih itu. Dan Dia, saudara, mempertunjukkan, memperlihatkan bagaimana sebenarnya Dia mengasihi kita dengan cara, saudara yang kasih, sampai Dia mengorbankan nyawanya sendiri di kayu salib. Amin. Itu cara Allah, saudara, untuk menyelamatkan manusia. Mari baca Alkitab saudara dari Kisah Rasul pasal 13 ayat 27. Kisah Para Rasul 13 ayat 27 sampai 20
ayat 27 sampai ayat 28 dulu. 2 ayat. Mari kita sama-sama membaca. Sudah dapat saudaraku? Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan suatu yang dapat namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Ya, saudara kekasih, Yesus dibunuh walaupun tidak ada hukum yang dilanggar oleh Yesus. Amin. Tidak ada hukum yang dilanggar oleh Yesus, tetapi dia dibunuh. Di dalam Kisah Rasul, kita sudah baca tadi sudah kasih. Ya. Tidak selalu orang benar mendapat keadilan. Itu yang dialami Yesus sewaktu dia ada di dunia. Dia tidak mendapat keadilan, saudara. Tanpa salah, tanpa ada alasan untuk membunuh, untuk dibunuh, tapi tetap dibunuh. Digantung di kayu salib, saudara kasih. Ya, digantung pada kayu salib. Masalahnya, saudara yang kasih, hanya karena berbeda. Berbeda apanya? Berbeda keyakinan. Ya. Berbeda dengan orang Yahudi. Memang saudara yang kasih, ajaran kita, ajaran kekristenan itu sumbernya adalah dari Yahudi. Amin. Yesus itu adalah keturunan Yahudi. Maria itu adalah Yahudi. Ya. Tetapi bedanya, Yesus adalah kegenapan daripada hukum Taurat. Kegenapan dari kitab para nabi. Yesus menggenapi itu. Ya. Padahal sebenarnya di kitab Taurat, di kitab para nabi, di mana saudaraku orang Yahudi, agama Yahudi ini menerima itu sebagai kitab suci mereka, sudah berkata bahwasanya dia akan menjadi manusia. Ya, tetapi orang Yahudi tetap tidak yakin. Karena mereka meyakini, saudara yang kasih, bahwa yang akan datang itu adalah pemimpin seperti raja mereka yang sudah pernah masyhur pada waktu itu. Seperti Daud, seperti Saul, mungkin begitu. Mereka pada waktu itu dijajah oleh Roma. Mereka sangat tertekan, dijajah oleh Roma. Jadi mereka mengharapkan yang datang itu adalah raja yang bisa mengalahkan Roma. Tetapi yang datang, saudara yang kasih, adalah datang lahir di kandang domba. Amin. Lahir di kandang domba. Ya. Jadi mereka tidak percaya akan Yesus dan mereka berusaha untuk membunuhnya, melenyapkannya, saudara yang kasih, melenyapkan ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus, saudara yang kasih. Tetapi saudara, kalau kita melihat orang-orang yang tidak mengakui Yesus membunuh Yesus karena menurut mereka kalau Yesus mati, ajarannya akan berakhir. Tetapi apa yang mereka pikirkan itu di luar dugaan. Yang mereka harapkan, kalau kita bunuh ini, berakhirlah ajaran mereka. Itu pikiran daripada orang Yahudi. Tetapi saudara tahu, ya,
sudah ratusan tahun saudara yang kasih, pengikut Yesus mayoritas di dunia ini. Sampai saat ini pengikut Yesus saat ini saudara yang kasih ada 2,6 miliar. Terbanyak di seluruh dunia. Ya. Apa yang diharapkan oleh orang Yahudi saudara yang kasih untuk melenyapkan ajaran Yesus, tetapi tidak bisa. Sekarang jadi mayoritas dunia dan sudah ratusan tahun saudara yang kasih. Ya. Injil semakin dihambat, semakin merambat. Tetapi apa yang mereka pikirkan itu di luar dugaan. Justru saat pengikut Yesus adalah yang terbanyak saat ini sudah. Yesus adalah kegenapan dari hukum Taurat. Dalam Lukas 24 ayat 44, baca itu saudara. Lukas 24 ayat 44. Ada apa semua? Mari kita membaca Lukas 24 ayat 44. Mari sama-sama kita membaca. Sudah dapat semua? Satu dua ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Di situ dulu. Lukas ini berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang Yesus. Amin. Apa yang ada tertulis tentang Yesus digenapi, yaitu di kitab Taurat Musa dan kitab para nabi dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi sudah dinubuatkan bahwasanya Yesus itu akan datang menjadi manusia. Amin. Datang menjadi manusia selain kasih. Ayat 45 dikatakan, ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini semua sudah dijelaskan sebelum Yesus datang ke dunia. Amin. Mendetail Yesus mati di kayu salib telah dijelaskan di dalam kitab Mazmur dan di dalam kitab Musa, dalam kitab Kejadian saudara yang kasih, dan juga kitab Ulangan dikatakan bahwasanya seorang Nabi akan bangkitkan di antara kamu. Ya, akan kubangkitkan di antara saudaramu. Siapakah saudara Yesus? Ya pastilah orang-orang Yahudi. Amin. Ya pasti. Pastilah anak Yakub. Nggak mungkin keluar saudara dari situ. Kalau kita bawa sampai kepada keturunan Abraham, itu terlalu jauh. Itu sudah berbicara negara. Tapi kalau kita bicara, saudara kasih, tentang saudara Yesus, jelas saudara yang kasih, harus daripada keturunan Yakub, yaitu orang Israel. Amin. Yaitu orang Israel. Harus dari situ.
Dan selanjutnya dalam kitab Mazmur. Ini yang digenapi saudaraku dalam diri Yesus. Mazmur 22 ayat 1 sampai 2. Mazmur 22 ayat 1 sampai 2. Kita baca 1 2. Ya. Untuk Mazmur 22. Kita baca 1 2. Ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab aku. Dan pada waktu malam, tidak juga aku tenang. Ini nubuat waktu Yesus disalib. Saudara yang kasih, dia berseru, Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada waktu itu, saudara yang kasih, itu antara Yesus dengan Allah Bapa itu terpisah di situ. Terpisah, saudara yang kasih. Makanya Yesus berkata, Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tapi engkau tidak mendengarkan aku. Mengapakah saudaraku terpisah Allah Bapa dengan Yesus? Karena pada waktu itu saudaraku, dosa manusia ditimpakan kepada Yesus. Ya, Yesus telah meminum cawan dosa itu. Allah Bapa tidak bisa ditemui oleh orang yang berdosa, nggak bisa. Ya, nggak bisa ditemui, saudara yang kasih. Sedikit saja dosa kita itu nggak bisa ketemu dengan Allah Bapa. Nggak bisa. Begitu mulianya Allah Bapa itu. Saudara tahu, Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden. Dosa apa yang dia lakukan? Dosa memakan buah pohon yang di tengah Taman Eden. Apakah itu parah? Enggak. Adam dan Hawa tidak membunuh, tapi mereka diusir. Kenapa diusir, saudara yang kasih? Karena memang satu sedikit aja dosa nggak bisa berjumpa dengan Allah Bapa itu. Sedangkan Yesus, saudara yang kasih, ditimpakan semua dosa manusia kepadanya. Itu membuatnya terpisah dari Allah Bapa. Dan pada hari yang sesudah itu, saudara yang kasih, dia dikuburkan. Amin. Dikuburkan, saudara yang kasih. Setelah dikubur itu, saudara yang kasih, dia menyelesaikan semua, dibayar semua, saudara yang kasih, dosa manusia itu. Dia bangkit dari antara orang mati. Mengapa Yesus mati, saudara yang kasih? Selama 3 hari. Di situ peristiwa penyelesaian dosa manusia. Amin. Penyelesaian dosa manusia terjadi di situ. Jadi Yesus saudara yang kasih, di situ terjadi penyelesaian dosa manusia. Dan setelah selesai dosa manusia, saudara yang kasih, diselesaikan, maka dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Setelah dia bangkit pada hari yang ketiga, saudara yang kasih, wajahnya Yesus memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Amin. Yesus juga memperlihatkan dirinya kepada orang banyak. Kita memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Hari kebangkitan Yesus Kristus kita peringati. Dia perlihatkan juga, saudara yang kasih, dirinya kepada Maria.
Maria Magdalena, dan Maria yang lain. Selama 40 hari dia ada di dunia ini. Jadi tidak sebentar. Kalau seandainya saudaraku begitu bangkit, dia langsung naik ke sorga, maka tidak ada saksinya. Amin. Tetapi ini ada 40 hari. Ya. Ada 40 hari dia di dunia ini memperlihatkan kepada dirinya kepada murid-muridnya, dan juga memperlihatkan kepada orang banyak, saudara yang kasih. Sejarah mencatat bahwasanya Yesus bangkit. Yesus naik ke surga setelah memperlihatkan dirinya kepada orang banyak. Amin. Dia, saudaraku, tidak lagi, ya, dosa itu telah ditanggungnya, udah selesai, dan dosa manusia itu. Dan pada hari yang ke-40 dia naik ke surga. Kita memperingatinya hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Itu semua telah dicatat di dalam perjanjian lama, bahwa akan seperti inilah yang akan terjadi. Amin. Jadi itu nubuat untuk Yesus Kristus. Saudaraku, Yesus sudah ada sebelum lahir dari seorang Maria. Dia sudah ada, saudara. Dari manakah Yesaya tahu bahwa dia akan lahir kalau Yesus belum ada? Dari manakah Musa tahu bahwa dari antara saudaramu akan bangkit seorang pembebas? Ya. Dari mana Daud tahu, dan juga nabi-nabi yang tahu, kalau Yesus belum ada? Ini menjadi satu pertanyaan, saudara. Ternyata Yesus sudah ada sebelum dia menjadi manusia. Amin. Dan dia berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham ada, aku telah ada, kata Yesus. Ya. Kita baca Alkitab kita, saudaraku, dari Yohanes 8 ayat 51 supaya lebih detail, ya. Yohanes 8 ayat 51. Kita baca 1, 2, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Ini perkataan Yesus. Yesus berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Yang berfirman pastilah Tuhan. Amin. Pastilah Allah yang berfirman. Gak mungkin perkataan manusia disebut firman. Amin. Jadi yang disebut firman itu adalah perkataan Allah. Tetapi Yesus berkata, dan firman-Ku tidak akan, ya, kalau kau menuruti firman. Ayat 52 dikatakan, kata orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Kata orang Yahudi. Orang Yahudi ini benci kepada Yesus. Sebab Abraham telah mati, demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Itu perkataan orang Yahudi. Ayat 53 dikatakan, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami, daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dengan siapakah engkau samakan diri? Ini perkataan orang Yahudi kepada Yesus sebelum Yesus diadili, saudara. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham? Tetapi Yesus menjawab, ayat 54, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku sedikit pun tidak ada artinya.
Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dialah Allah, dia adalah Allah kami. Padahal kami tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia. Yesus berkata, aku mengenal Bapa. Amin. Yesus berkata, aku mengenal dia. Aku mengenal Allah Bapa itu. Ya. Siapakah yang bisa melihat Allah Bapa itu? Gak ada orang di dunia ini yang bisa melihat. Yang mendengarkan suaranya ada. Siapa yang mendengarkan suaranya? Itu nabi-nabi. Tapi yang melihat Allah Bapa itu secara langsung gak ada. Musa pernah melihat, itu pun hanya punggung dari belakang. Amin. Amin. Sebab orang yang bisa, kalau kita melihat Allah itu, saudaraku, karena kita orang berdosa, kita pasti mati. Karena kemuliaan dia. Ya. Selanjutnya dikatakan, saudaraku, ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihat dan bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepadanya, ayat 58 sama-sama kita baca. Ayat 58 sampai 59. Sama-sama kita membaca. 1, 2 ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus berkata, sebelum Abraham ada, jadi aku telah ada. Amin. Jadi sebelum Abraham, Yesus sudah ada. Jadi Yesus sudah ada sebelum dia dilahirkan. Awal keberadaan Yesus bukan waktu dilahirkan. Amin. Bukan, saudara. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Dan selanjutnya ayat 57 sudah dikatakan, ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Yesus melihat begitu mereka mau melempari Yesus nih, dilempari. Tiba-tiba Yesus menghilang. Amin. Saat tertusuk hati ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Yahudi ini, saudara, marah besar, ingin rasanya saudara kasih mau membunuh dia pada saat itu. Tetapi Yesus menghilang. Rencana mereka gagal. Emosi mereka, saudara yang kasih, tidak bisa diluapkan. Setelah menggenapi firman Allah dalam Kisah Rasul 13 ayat 29 sampai 30 dikatakan, dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya, yang kita peringati, saudara yang kasih, setiap setahun sekali. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa maut, kematian telah dikalahkan dan dosa manusia telah dibayarkan. Amin. Jadi wajib bagi kita untuk mengimani, mempercayai akan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Makanya saudara yang kasih, orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang penyesat-menyesat itu, sasaran utamanya adalah soal mengenai kebangkitan Yesus, soal mengenai kematian Yesus di kayu salib. Itulah sasaran utamanya. Tetapi itulah fakta sejarah. Amin.
Itu fakta sejarah. Baik melalui Alkitab maupun juga sejarah dunia, saudara yang kasih. Jadi tidak ada keraguan di situ. Kebangkitan Yesus adalah jaminan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Setelah Yesus bangkit, ada 40 hari dia di dunia ini. Ia memperlihatkan dirinya kepada banyak orang. Dalam Kisah Rasul 13, 31, 32, bacakan. Selama beberapa waktu ia menempatkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi. Ya. Keturunan mereka telah membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam kitab Mazmur kedua. Jadi saudara yang kasih, Yesus adalah kegenapan daripada hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ya. Dan saudara yang kasih, sewaktu setelah Yesus datang menjadi manusia, menggenapi seluruh firman Tuhan itu, mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga. Setelah itu, saudara yang kasih, zaman kenabian sudah nggak ada lagi. Amin. Jadi kalau ada orang yang mengaku nabi setelah peristiwa itu terjadi, saudara yang kasih, dipastikan bukan kebenaran. Ya. Pasti saudara yang kasih bukan dari Allah kita. Bertolak belakang dengan firman Tuhan. Zaman nabi-nabi hanya sampai kepada Yohanes Pembaptis. Ya. Setelah itu sudah nggak ada lagi. Makanya dikatakan dalam Lukas 16 ayat 16, ya, bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi sampai kepada zaman Yohanes. Setelah itu tidak ada lagi. Dan kita tahu saudara, setelah kegenapan firman Tuhan semua digenapi, Yesus naik ke sorga. Banyak orang yang mengaku nabi. Ya, banyak saudara. Banyak juga sekte-sekte saudara yang kasih yang keluar daripada kebenaran firman Tuhan. Dan banyak saudara yang kasih. Kalau kita pelajari saat ini saudara yang kasih, yang mengaku nabi ada ratusan orang. Banyak. Mengaku selaku nabi terakhir saat ini banyak. Bahkan di Indonesia pun banyak. Ada Lia Eden lah, siapa lagi? Ada Lia Eden, ada lagi yang di Jawa juga ada. Ya. Belum lagi di negara-negara lain. Di Amerika banyak. Bahkan ada orang yang menganggap Elvis Presley itu nabi, Mesias katanya. Ada yang begitu, saudara. Jadi kitab Taurat dan kitab para nabi sampai kepada Yohanes. Amin. Amin. Jadi saudara yang kasih, apa yang kita imani, ya, adalah kegenapan daripada hukum Taurat. Mari sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan lihat ke belakang, lihat ke depan, karena kita telah berada di jalan yang benar. Ayat terakhir, coba kita lihat dulu Matius 24 ayat 28.
Matius, ada yang sudah dapat, tolong dibacakan. Matius 24 ayat 24. Matius 24 ayat 24, begini firman Tuhan. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayo kita sama-sama membaca supaya lebih jelas ya. 1, 2 ya. Sebab serentak. Berapa semua? 1, 2 ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Siapa yang mengatakan itu? Yesus Kristus. Amin. Ya. Setelah Yesus akan ada orang mengaku nabi. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Amin. Akan muncul, berarti belum muncul pada waktu itu. Yesus di dunia ini antara tahun 1 sampai tahun 30. Tahun 30 Masehi. Alkitab ini tulis antara tahun 60 sampai tahun 40. Tahun 40 sampai tahun 60. Dan kitab terakhir saya kasih, ya, yaitu kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Itu ditulis antara tahun 100 dan tahun 105. Yohanes meninggal karena sakit, tapi rasul-rasul yang lain meninggal karena mati. Amin. Sampai di sini firman Tuhan, mari kita berdiri. Kita angkat pujian kita.